Baik, untuk itu kita masuk ke sesi diskusi. Baik, ini sudah banyak sekali pertanyaan, tapi Bapak Ibu yang belum menyampaikan pertanyaan bisa dengan mengisi di kolom chat, silahkan ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu silahkan ya jika ada yang tadi masih belum jelas atau ada hal-hal yang masih ragu-ragu bisa disampaikan atau ditanyakan di kolom chat. Baik, untuk sesi tanya jawab ini kami mulai ada yang pertama ini ya, dari Bapak Agus Winarso di Semarang. Pertanyaan untuk Dokter Denny ya. Mohon saran untuk gangguan psikologis yang bisa diatasi dengan aktivitas fisik itu apa begitu nggih, Dokter? Kemudian apa benar atau mitos kalau mengetuk-ngetuk dada di tengah dapat meningkatkan imunitas? Dan DD yang baik itu pada jam berapa? DD ini maksudnya berjemur gitu ya. Monggo Dokter Denny. Ya, jadi matur nuwun pertanyaannya Pak Agus ya. Kalau dari ilmunya olahraga itu semua yang kita lakukan beraktivitas fisik, olahraga teratur itu bisa mengatasi, bisa mencegah munculnya dan memberatnya semua gangguan psikologis, baik itu kecemasan, depresi maupun stres. Ya, jadi kalau kita apalagi maka tadi dianjurkan kalaupun senam itu diiringi dengan musik. Kalau mau treadmill atau mau olahraga sepeda statis misalnya itu pun lebih baik diiringi dengan musik yang menenangkan. Jadi jangan musik yang menghentak-hentak, tapi musik yang menenangkan. Itu juga akan membantu untuk meningkatkan, untuk mengatasi gangguan psikologis. Karena pada saat kalau kita bicara mengapa, sebetulnya pada saat kita menggerakkan otot-otot itu akan mengeluarkan beberapa bahan kimia yang kemudian menyebabkan ada komunikasi antara otot dengan otak, di mana dia akan merelaksasi, membuat si otak ini menjadi lebih rileks. Dia akan mengeluarkan beberapa hormon yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, sehingga gangguan psikologis ini kemudian akan berkurang. Demikian Pak Agus. Nah, kemudian kalau tadi mengetuk-ngetuk dada itu bukan meningkatkan imun sebetulnya, tetapi itu adalah bagian dari fisioterapi. Kalau Bapak Ibu yang berkecimpung di fisioterapi, itu fisioterapi untuk kita melepaskan mukus-mukus, lendir-lendir yang ada di saluran pernafasan, yang memudahkan untuk dia diguyur dengan air misalnya atau dibatukkan, itu dia tidak akan banyak menempel pada dinding saluran pernafasan. Jadi bukan untuk meningkatkan imun, tetapi untuk memudahkan kita membuang dahak. Nah, kemudian kalau DD, ya DD itu PP ya, berjemur pagi hari pernah menjadi perdebatan berkepanjangan, tetapi kemudian setelah ditinjau kembali, semoga saya tidak salah banyak-banyak, berjemur yang paling baik itu sebelum jam 10. Jadi antara jam 9 sampai 10 pagi di depan, dan tidak perlu untuk buka baju ngeligo gitu ya di depan sampai diwolak-walik benora gosong gitu, enggak usah sampai segitunya. Kita bersenam-senam pagi antara jam 9 sampai 10 sampai cukup berkeringat ya, kemudian segera kita masuk mendinginkan badan, jangan mandi dulu, dinginkan badan, hilangkan dulu keringatnya, baru kemudian kita boleh mandi. Kalau ada air hangat boleh pakai air hangat, kalau tidak ya tunggulah sampai betul-betul tidak berkeringat. Begitu mungkin jawaban saya, Dr. Ratna. Jadi sekalian gitu Dok, berjemur itu sekalian kita olahraga gitu ya, jam 9 sampai jam 10 kan sekalian ya kita olahraganya yang ringan tadi yang disampaikan oleh Dokter Denny, kemudian bisa sambil DD atau berjemur, kemudian yang perlu diperhatikan tidak boleh langsung mandi gitu ya Dokter Denny ya. Nanti tunggu dulu keringatnya hilang baru bisa mandi begitu. Oke, terima kasih Dokter Denny. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ini ada dari Pak Marsono, penyuluh sosial, ditujukan kepada
Dokter Denny dan Dokter Lina ini. Kira-kira untuk wanita hamil yang sedang isolasi mandiri itu aktivitas fisik yang disarankan, kemudian asupan nutrisinya itu seperti apa begitu? Monggo Dokter Lina dulu atau Dokter Denny dulu? Monggo. Monggo, nggih baik, mumpung saya masih menyalakan mic ini nggih. Nggih, Jadi monggo kalau Dok. wanita hamil pun tetap harus melakukan, aktivitas fisik meskipun yang ringan tadi. Jadi harus, banyak-banyak berjalan ya, mengurangi waktu duduk, itu tadi sama, tipsnya sama, 30 menit duduk, harus berdiri dan berjalan-jalan, 2 menit semampunya. Nah, kemudian senam ringan yang tidak memberatkan, bagi kandungannya, itu juga penting. Sebetulnya kalau tidak sedang isolasi mandiri, itu bisa senam dengan dibantu oleh, atau didampingi oleh instruktur untuk memudahkan merelaksasi pada, otot-otot yang nanti akan berperan pada saat proses persalinan. Tetapi kalau sedang isolasi mandiri, itu sebetulnya tidak disarankan. Meskipun di online banyak, tetapi kalau tidak ada pendampingan, lebih baik tidak dilakukan. Senam-senam yang ringan saja yang melibatkan, anggota badan, yang lebih di anggota badan bagian atas mungkin ya. Jadi dan kalau ya, jalan kaki itu wajib. Ya begitu Dokter Ratna ya. Baik, terima kasih Dokter Din. Jadi kalau tanpa pendampingan jangan olahraga yang apa ya, yang ada di YouTube atau di channel media sosial yang lain karena takutnya itu nanti ada efek begitu ya di Dokter Deni ya ke janinnya gitu ya. Kalau ada pendampingan kan bisa diawasi begitu. Nah, jadi harus diperhatikan di sini untuk yang wanita hamil yang sedang menjalani isolasi mandiri. Baik, untuk Dokter Lina silahkan untuk dari segi nutrisinya bagaimana Dokter Lina? Apakah sama dengan orang biasa gitu atau ada tambahan-tambahan khusus untuk yang wanita hamil? Oke, jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk, pasien hamil yang sedang isoman, tentunya karena, jadi gini, selama ini kan pasien hamil tanpa, penyakit penyerta atau penyakit-penyakit infeksi saja, masih salah kaprah, dikatakan bahwa harus makan untuk 2 orang. Jadi, yang ditambah adalah, jumlahnya gitu ya, porsinya. Porsinya gitu nggih, Dok? Padahal yang kita, inginkan di sini adalah, lebih bijak untuk memilih jenisnya, keanekaragamannya, kualitasnya, dan porsinya pasti akan terbagi. Di tiap trimester kehamilan itu berbeda-beda, kebutuhan energi dan proteinnya, dan pastinya akan terus bertambah seperti itu. Jadi, dibandingkan dengan pasien yang tidak hamil selama, isoman karena COVID-19, maka kebutuhan ibu hamil ini pun, sudah meningkat gitu, terutama untuk energi dan proteinnya. Dan pemilihan kualitas bahan makanannya inilah yang kita perlu, garis bawahi di sini. Contohnya misalnya ibu hamil, perlu lebih banyak meningkatkan konsumsi dari, protein hewaninya tadi, terus, juga dari serat dan buahnya untuk vitamin mineralnya serta serat juga, dan juga, dosisnya pasti akan terbagi. Makan sering tetapi porsinya lebih kecil. Mungkin seperti itu Dokter Atma. Jadi untuk bedanya, pasti ada bedanya dan itu memang itu yang saya maksudkan bahwa, tiap, pasien isolasi mandiri ini paling tidak punya akses untuk konsultasi juga tentang nutrisi yang dibutuhkan sehingga tidak berebutan makan dengan baik janinnya maupun dengan infeksinya itu sendiri. Mungkin itu penjelasan saya, mungkin lebih global gitu ya. Baik, jadi perlu khusus gitu ya nanti kalau memang, ada apa namanya, ada hal-hal yang terkait dengan kehamilannya gitu mungkin perlu konsultasi khusus gitu ya, tetapi untuk porsinya sendiri bukan kemudian didobel gitu ya Dokter Iya, betul. Lina ya, tapi, Iya, nanti jenisnya yang harus divariasikan begitu nggih. betul. Kita Baik. pilih kualitasnya yang lebih baik. Iya, jadi dari kualitasnya bukan kuantitasnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini sudah banyak sekali ya pertanyaannya ya. Silahkan nanti yang masih belum ini ya, belum paham juga boleh nanti juga mau ditanyakan. Ya,
Baik, ini tadi, oke, tadi ini karena tadi Pak Agus sudah ya, kita ke yang lain dulu, nggih. Baik, ini kalau pada ini nomor 5 dulu saya. Ini izin bertanya kepada Dokter Lina, bagaimana kaitan antara vitamin K2 dengan D3 begitu Dokter Lina? Silahkan Dokter Lina. Ya baik. Jadi, sebenarnya, eee, tetap yang namanya zat aktif di dalam tubuh itu pasti ada interaksi kimianya. Dan ini juga meluruskan hoax di lapangan bahwa, apa istilahnya, yang disebut bahan kimia itu seperti apa, mungkin bahan kimia sintesis ya. Padahal di dalam bahan bahan alami pun, di dalam sayur, Bahan buah, makanan makanan yang gitu ya kita ya maksudnya? bahan Oh, makanan yang kita konsumsi hari-hari itu ada namanya zat aktif kimia. Nah, itu, pasti akan ada interaksi antar zat aktif itu sendiri. Sehingga, rumusnya adalah biar nggak susah-susah menjelaskan, tidak boleh semuanya berlebih, itu saja. Karena segala sesuatu yang berlebih atau segala sesuatu yang defisit atau kekurangan itu pasti akan menimbulkan resiko ke tubuh sendiri. Jadi, seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa, ketika kita bertanya pada orang yang tidak tepat dan pertanyaan itu jawabannya itu kita ambil semuanya, 10 kita tanya, yang satu bilang jahe merah, yang satunya bilang macam-macam gitu jawabannya ya diambil semua, kuning, diisi ya semua gitu ambil ya? semua sehingga terjadi interaksi zat aktif itu sendiri. Sehingga, plus lagi suplementasi yang dari, dokter misalnya seperti itu. Jadi tumpuk-tumpuk dalam tubuh malah itu akan membahayakan tubuh sendiri. Jadi bijaklah untuk, mengkonsumsi meskipun itu makanan yang, dari bahan makanan yang alami atau fresh seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait interaksi vitamin K dan vitamin D. Baik. Jadi kalau keberagaman itu penting gitu ya, tetapi, yang perlu diperhatikan mungkin nanti interaksinya itu ya, Dokter Iya, Lina ya, betul. bukan kemudian terus, jika disarankan minum ini langsung dikonsumsi gitu ya, kemudian yang, ini juga dikonsumsi sehingga, sampai mungkin suplemennya bisa bermacam-macam sampai 10 lebih begitu ya nanti. Iya, Nah itu yang karena dikhawatirkan ada interaksi ya gitu di interaksi dalam. dan merusak organ tubuh, pasca COVID-19-nya Ya malah sendiri, nanti iya. ada efek sampingnya karena ada, beragam, zat tadi yang berinteraksi di dalam tubuh. Baik, terima kasih untuk Dokter Betty. Ini, untuk pertanyaan berikutnya, ini untuk Dokter Lina ya. Kalau penderita COVID melakukan puasa, itu boleh nggak? Apakah dengan begitu virusnya tidak berkembang dengan puasa itu, kemudian mungkin ini ya, kan ada ini ya di masyarakat juga ada yang, menyampaikan gitu atau ada berita bahwa, sebaiknya melakukan puasa dulu gitu ya pada saat, isolasi atau terkonfirmasi positif. Nah itu kira-kira itu berefek nggak pada virusnya sehingga virusnya tidak berkembang? Begitu Dokter Lina, monggo. Oke, mungkin saya, jawabnya dengan bercanda juga ini, istilahnya gini, ini puasanya apa puasa mutih? Mau jadi kebal? Puasa Mau kebal gitu. mau Enggak kebal ya, jadi jadi, virusnya ini gitu ya? insya Allah virusnya tidak paham dengan ilmu kebal, belum paham gitu ya. Jadi, sebatas selama misalnya kondisinya baik-baik saja dan, asupan makanannya bisa terjaga dengan sahur dan buka yang tepat dan tidak terjadi, istilahnya kita jamin bahwa ini tidak akan terjadi dehidrasi, okelah. Kalau ini memang kondisinya fit dan, atas supervisi dokter juga kan kita isoman itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya sudah ada sedikit gejala saja, saya anjurkan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Kalau itu sifatnya sunnah ya mungkin Allah Maha Mengetahui, bisa ditunda nanti setelah, kondisinya fit. Kalau misalnya itu kondisi pada saat bulan Ramadan pun kalau kita sedang tidak enak badan atau dalam kondisi yang berhalangan kan, memang ada excuse ya dari, dari sisi agama. Sehingga, menurut saya alangkah bijaknya jika kita bisa menilai diri sendiri dan, kalau memang itu berujung ke kemudaratan lebih baik kita tidak puasa dulu.
kita penuhi dulu hak dari tubuh kita untuk mendapatkan makanan yang memang berkualitas dan bergizi. Seperti itu mungkin Dokter Ratna. Baik, jadi tetap harus diperhatikan dulu kondisi tubuh apakah itu fit atau tidak ketika nanti melakukan isolasi itu, kemudian dilanjutkan dengan puasa gitu ya, pada saat isolasi itu puasa, apakah cukup nanti asupan nutrisi, kemudian asupan cairannya begitu ya Dokter Lina ya. Kalau Iya. itu tidak cukup ya bisa dengan tidak puasa dulu begitu ya. Baik. Terima kasih Dokter Lina. Ini masih Iya. banyak pertanyaan. Baik, saya izin slide share dulu untuk berikutnya. Nah, ini untuk Dokter Denny nih. Senam poco-poco Dokter Denny, itu boleh nggak selama isoman? Kemudian kalau boleh, berapa frekuensinya? Ya, monggo Dokter Denny. Ya baik, kalau senam poco-poco itu kalau kita ikuti betul iramanya, itu sebetulnya dia masuknya intensitas sedang, ya, sehingga lebih baik kalau mau poco-poco nanti ditunda kalau sudah bebas gejala, betul-betul bebas gejala, baru boleh mengikuti senam poco-poco. Yang sekarang senam-senam yang ringan-ringan dulu, yang santai-santai dengan irama yang lebih lambat, yang lebih menenangkan. Begitu mungkin ini, Dokter. Baik, Dokter Denny. Mungkin kalau untuk membedakan ini masuk ke irama yang lambat atau moderate nanti frekuensinya itu kita tahunya dari mana gitu, Dokter Denny nanti mungkin Bapak Ibu juga bertanya, oh ini poco-poco itu sudah masuk moderate gitu ya. Nah, yang ringan itu mungkin berapa ketukan atau bagaimana begitu, Dokter Denny? Sebetulnya paling gampang melihat itu sesuai dengan kemampuan kita. Sebetulnya mau ringan atau mau sedang atau mau berat itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan paling gampang ngetesnya adalah ketika kita melakukan olahraga tadi, aktivitas fisik tadi, kita tidak terengah-engah berat. Jadi masih bisa bercerita panjang lebar sambil ngomong-ngomong. Tetapi tidak boleh nyanyi, tidak boleh ikut nyanyi poco-poco, tapi kita bisa ngomong. Itu adalah intensitas sedang. Tapi kalau kita nyanyi, masih bisa nyanyi-nyanyi, poco-poco, tapi sambil nyanyi-nyanyi keras-keras itu berarti intensitasnya rendah. Oh ya, berarti bisa dinilai dari diri sendiri gitu ya, Dokter Denny ya. Ketika kita misalnya berolahraga, kemudian kita mencoba untuk berbicara, tetapi kita sudah terengah-engah, itu berarti sudah berbeda ketika kita nanti olahraga kemudian masih bisa untuk ikut bernyanyi begitu ya, ikut iramanya itu ikut secara simultan begitu ya untuk mengikuti nyanyiannya begitu ya. Kalau itu sudah cukup, kalau kita sudah bisa ikut nyanyi berarti itu kan intensitasnya rendah, cukup rendah. untuk selama isolasi mandiri harus itu. Yang Tetapi itu kalau ya. nanti sudah selesai isolasi mandiri, kita sudah sehat, harus yang kita tidak bisa nyanyi. Gitu. Harus kita bisa ngomong, ya, tetapi tidak bisa nyanyi, tetapi juga tidak boleh sampai kita terbata-bata ketika menyebutkan satu kalimat. Itu sudah terlalu berat. Jadi yang sedang itu kalau kita tidak nyanyi, tapi masih bisa ngomong cerita gitu. Iya. Satu Berarti kalimatnya utuh gitu. misalnya sambil seperti berkata atau mengucapkan suatu kalimat dalam kalimat yang utuh itu berarti dia sudah yang ringan begitu ya. Mohon maaf, itu yang moderat ya. Baik. Oke. Nah, itu yang kalau untuk moderat itu setelah selesai isoman begitu ya. Kalau pada saat isoman atau isolasi mandiri berarti harus yang ringan saja, berarti harus frekuensinya di bawah itu. Baik, terima kasih Dokter Denny, penjelasannya sangat jelas sekali ya, jadi dan bisa dipraktekkan juga oleh Bapak Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada tadi tidak menyampaikan untuk namanya, ini mohon bisa diberi menu diet untuk orang yang mengalami COVID-19 begitu. Apakah bisa secara garis besar saja mungkin Dokter Rina nanti dari segi maksudnya yang disarankan itu kombinasinya seperti apa begitu? Monggo Dokter Lina. Oke. Oke, baik. Sebenarnya saya mau kalau boleh izin share screen sebentar saja. Ini bisa di-googling untuk panduan nutrisi
COVID seperti itu dari Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik ya, ada. Jadi sangat mudah untuk diakses seperti itu. Ini contohnya, mungkin izin saya share screen sebentar. Ya, Ini silakan, judulnya dokter. adalah panduan praktis penanganan COVID ya untuk nutrisinya. Seperti ini, mungkin pada dasarnya kenapa tadi kita harus menyusun menu selama 14 hari ke depan selama isoman, itu kita bisa memilih makanan apa yang kita suka. Jadi kadang kan kita kalau dipilihkan makanan, misalnya saya memaksa Dokter Ratna besok makan pelecing ya. Dokter Ratna pernah makan pelecing belum? Di Lombok Belum. gitu ya, kangkung ya. Belum tahu apa itu pelecing, terus saya susunkan menu. Pokoknya hari ini Dokter Ratna ada nasi, ada pelecing, ada sate rembige dan seterusnya. Tapi menurut saya itu sudah cukup baik untuk Dokter Ratna. Ternyata Dokter Ratna tidak tahu atau malah tidak suka dengan makanan itu. Itu percuma. Jadi kita makan makanan itu pun tidak hanya sebatas itu istilahnya sehat, itu bergizi seperti itu, tetapi kita juga harus happy. Makan itu kan suatu proses. Kita bahagia, kita happy, kita menikmati sesuai dengan anjuran, sehat seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi mungkin contohnya seperti ini. Jadi ada pagi, siang, malam ini untuk makan besarnya, dan ada makan selingan seperti itu. Jadi contohnya misalnya ada nasi putih, ayam tanpa kulit untuk proteinnya, susu full cream ini untuk protein dan kalsiumnya, buah potong misalnya pepaya dan melon ini untuk vitamin dan mineral serta seratnya. Bisa ditambahkan tahu tempe misalnya untuk protein nabatinya. Dan untuk menu itu menu sederhana, tidak perlu lebay juga, tidak perlu harus dari resto mahal seperti itu ya. Jadi di sini ada lagi nasi, ayam tanpa kulit, tempe kedelai, brokoli. Brokolinya mungkin cukup ditumis atau untuk mendapatkan lemaknya tadi dari minyak, atau bisa cuman dikukus terus dibuatin sambal cocol seperti itu. Nanti mungkin ada ikan tongkol, kacang hijau dengan nasi putih, ada bayam, ada labu. Nah, dari yang sekilas kita lihat ini saja kan sebenarnya sudah sangat simpel sekali. Saya rasa tidak aneh-aneh gitu ya. Sate lilit ikan, telur bumbu Bali, sayur jantung pisang, ini semua ada di sekitaran kita. Jadi tidak perlu, saya dari tadi baca-baca nggak ada yang bilang pakai kentang goreng, pakai stick, pakai apa, belum ada saya baca seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi gambaran begitu, guys. Ya. Jadi menunya bisa bervariasi, tetapi bisa diolahnya juga bermacam-macam begitu ya, sesuai dengan seleranya begitu ya. Tetapi harus diperhatikan tadi ya, batasan misalnya konsumsi gula, garam, kemudian lemaknya atau minyaknya begitu ya, Dokter Lina ya. Oke, bisa. Jadi mungkin saran saya ke panitia, mungkin tidak mengapa slide saya dibagikan, karena kan tadi saya anjurkan untuk tidak menimbang-menimbang. Kan nggak lucu juga kita mau makan di sebelah kita ada timbangan gitu ya, nggak jadi makan. Jadi ada aturan pakai telapak tangan atau kepalan tangan dan segala macam, atau ukuran rumah tangga yang lain. Serta mungkin nanti bisa di googling, di download panduan nutrisinya yang dari Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia. Mungkin itu. Jadi ukurannya itu bisa disesuaikan gitu dengan ukuran takaran yang ada di rumah tangga begitu ya, Dokter Lina ya. Untuk memudahkan biar nggak stres. Kalau makan aja stres, yang lainnya masih ada yang dipikirkan. Beli timbangan dulu gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Lina penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Halo semuanya yang di YouTube, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Ya, untuk Dokter Denny ini untuk pertanyaan yang dari YouTube. Dari Saudara Bernardus Randy. Selamat siang dokter, mohon informasi kalau ada tetangga yang isoman, apakah diperbolehkan melakukan
DD di luar rumah, DD maksudnya berjemur gitu ya, di luar rumah, di jalan gitu ya, dengan alasan rumahnya tidak terkena sinar matahari begitu. Monggo Dokter Denny. Mungkin tadi kan di halaman nggak cukup gitu ya, nggak ada sinar matahari terus malah jalan keluar gitu ya, cari sinar matahari sambil jalan begitu. Apakah boleh itu Dok? Gitu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi orang isolasi mandiri itu kan bukan dikucilkan, bukan dikurung di dalam rumah. Jadi memang dia dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah, untuk bertemu dengan yang lain supaya tidak menularkan dan juga membantu untuk melindungi dia sendiri supaya penyembuhannya lebih cepat. Nah, intinya kalau dia ingin berjemur di luar, maka dibolehkan, tetapi harus menjaga jarak dari yang lain. Social distancing itu harus tetap dijaga. Jadi 1 sampai 2 meter dari orang-orang yang lain. Jangan kemudian dia malah ikut berkerumun dengan yang lain ikut Yang lain gitu. belanja. Ya, biasanya ikut belanja sayur di depan gitu Nah, itu. sekalian dede. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Harus menjaga jarak, kemudian juga masih harus menggunakan masker sesuai ketentuan. Ya. Jadi dan DD-nya secukupnya, tidak perlu 2 jam di luar kan, mungkin 15 menit sudah cukup ya sudah kembali saja masuk ke dalam rumah kembali. Nah, tetangga-tetangga yang kemudian tahu juga jangan ngaruh ke depan kemudian oh itu sudah keluar rumah terus oh cipika-cipiki ya bubar Nyalami semua gitu ya. itu. Iya, jadi ya tetap jaga jarak itu harus dijaga betul. Prokesnya pokoknya 5-6 M itu harus ditaati. Demikian. Jadi bisa ke depan gitu ya, misalnya ada jalan depan rumah yang itu kena sinar itu bisa, tetapi tetap harus prokes begitu ya Dokter Denny. Baik, ini masih ada pertanyaan dari YouTube ya. Ini dari saudara Bapak Sunardi STP. Untuk Dokter Lina, vitamin A, D, E, K hanya larut dalam lemak, tapi tidak larut dalam air. Nah, bagaimana cara konsumsi tablet vitamin D yang benar? Apakah minumnya itu kemudian karena nggak larut air, terus nggak boleh pakai air gitu ya, atau harus pakai minyak begitu? Nah, mungkin Dokter Lina bisa menyampaikan sarannya untuk konsumsi vitamin D ini. Baik. Boleh ini saya tadi sedang nerima telepon, mohon maaf ada telepon yang sangat penting. Gimana Dokter Ratna? Jadi kan vitamin A, D, E, K itu kan larut lemak begitu ya Dokter Lina ya. Iya. Nah untuk konsumsi vitamin D ini apakah cara minumnya itu dengan apa atau bagaimana agar penyerapannya lebih bagus begitu Dokter? Baik, maaf tadi. Jadi untuk suplementasi vitamin D dalam bentuk soft capsule biasanya kita minum aja. Biasanya kita konsumsi dianjurkan pagi hari seperti itu, dan tidak perlu diminum pakai minyak gitu, ditambahin minyak gitu enggak. Jadi dari makanan sehari-hari kita kan juga pasti nggak mungkin rebusan semua. Seperti tadi yang saya sampaikan, tetap kita butuh lemak, entah itu dari santan, entah dari itu minyak untuk menumis atau menggoreng, tetapi dalam jumlah yang tadi ditentukan gitu ya, tidak berlebih gitu. Itu tujuannya adalah untuk mengikat vitamin-vitamin yang memang larut dalam lemak. Sehingga kalau misalnya itu tidak ada, kita konsumsi free lemak sama sekali, maka vitamin-vitamin itu akan loss aja keluar gitu tanpa ada yang mengikat dan akhirnya menjadi percuma, tidak bisa diserap oleh tubuh. Mungkin itu Dokter Ratna. Baik, jadi bukan terus harus minumnya pakai minyak karena minyak gitu. Tapi dari makanan yang sudah kita konsumsi sudah ada kandungan minyaknya, itu sudah membantu untuk nanti penyerapannya begitu. Minyak atau lemak nggih? Iya, betul ya, minyak atau lemak. Baik, Dokter Lina, terima kasih. Ini kita masuk ke pertanyaan dari chat Zoom ya, tadi sudah dari YouTube. Baik, ini ada pertanyaan dari saudara siapa ini tadi ya. Nah, izin bertanya Dokter Denny, saya sudah isoman 15 hari dan semua gejala sudah hilang, tapi kalau melakukan aktivitas fisik seperti naik tangga dan angkat barang kok masih ngos-ngosan. Nah, apakah itu wajar, Dok? Begitu. Monggo Dokter Denny.
Iya, matur nuwun, Dokter Ratna. Memang karakteristik si virus, COVID-19 ini, berbeda-beda dan juga, dia cukup ganas juga untuk ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mempengaruhi banyak sekali dari sistem yang ada di dalam tubuh kita. Maka tadi pesannya ketika kita melakukan aktivitas fisik harus bertahap. Setelah selesai isoman, tidak ada gejala, kita harus bertahap untuk memulai aktivitas fisik. Jadi jangan ketika tadi sudah merasa, hilang gejala, terus naik turun tangga dalam sehari sekian kali, pasti akan ngos-ngosan. Artinya apa? Sistem di dalam tubuhnya belum siap. Maka yang bisa tahu kapan sistem tubuh saya itu siap untuk beraktivitas kembali itu ya saya sendiri. Ketika saya mulai beraktivitas dari, beban yang ringan, naik tangga 1, 2 trap dulu. Ketika 1, 2 trap masih tidak ada, gejala, kita naikkan lagi. Trap keempat sudah ngos-ngosan, artinya, sistem respirasi dan kardiovaskularnya belum siap untuk diberi beban yang, tinggi. Jadi turun lagi. Besok pagi ditambah lagi 1 trap, cukup atau tidak? Tidak cukup ya turun, tidak kuat lagi ya turun lagi. Itu bisa makan waktu yang cukup panjang memang. Pada beberapa pasien itu bisa lebih dari 1 bulan untuk mengembalikan lagi ke kondisi seperti semula. Jadi memang COVID ini menjadi hikmahnya adalah kita menjadi penyabar ya terhadap diri kita sendiri. Ya, Iya. terhadap diri kita sendiri. Ya, efeknya demikian karena mereka si virus itu menyerang di semua sistem. Efek yang paling nyata terlihat ketika kita paksakan untuk beraktivitas fisik adalah menurunnya kemampuan jantung dan paru untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, kalau kita paksa, ada beberapa kasus yang kemudian dia malah menjadi inflamasi pada pembungkus jantungnya. Ya, nah, ada miokarditis, ada perikarditis yang tadinya sih nggak apa-apa, malah pada saat dia COVID tanpa gejala itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita paksakan dia untuk diberi beban yang berat, nah kemudian gejala itu baru muncul. Maka harus bersabar itu tadi ya, kuncinya salah satu. Berarti memang harus sabar dan bertahap begitu ya dokter Denia, bukan langsung sebelum isoman atau sebelum terkonfirmasi itu kuat gitu ya, naik sepeda 20 kilo begitu ya, terus langsung selesai isolasi mandiri langsung pengen mengayuh dengan yang sama, tidak boleh ya, tapi harus bertahap gitu ya. Jadi nanti juga misalnya bisa dilatih dulu tadi ya, naik turun tangga itu dilihat dulu gitu ya, apakah dengan misalnya 3 trap gitu sudah bisa atau belum. Nah, itu nanti disesuaikan gitu. Oke, terima kasih Dokter Deni untuk penjelasannya. Nah, ini untuk pertanyaan ke Dokter Lina ini. Selama isolasi mandiri, kira-kira untuk susu yang dianjurkan itu apa? Kemudian kalau minum vitamin C gitu kan, lambungnya itu kadang perih begitu, Dok. Nah, itu sebaiknya bagaimana minum vitamin C-nya yang baik itu agar lambung tidak perih? Silakan Dokter Lina. Oke, baik. Kalau susu sebenarnya, produk-produk susu yang beredar di, market di Indonesia terutama itu hampir sebagian besar komposisinya sama. Bedanya paling sangat sedikit dan tidak signifikan. Boleh nanti kalau misalnya sudah selesai PPKM, terus situasi sudah aman terkendali atau by googling lah, dilihat ingredient masing-masing dari susu, persusuan itu hampir sama semuanya. Jadi karena saya tidak di-endorse Dokter Ratna dan saya harus bicara apa adanya, jadi semua merek susu hampir sama. Nanti bedanya adalah susu yang memang susu segar atau susu yang apa istilahnya dikemas, segar dikemas atau apa istilahnya yang susu bubukan itu beda-beda sedikit karena pasti ada fortifikasinya atau penambahan zat-zat yang lainnya. Jadi monggo silahkan mana yang dirasa enak di mulut dan bisa dikonsumsi, enak juga di kantong, monggo sama aja gitu. Yang berikutnya adalah tentang vitamin C. Ya, jika itu ada masalah gangguan lambung, jadi pilihannya kalau misalnya dari kita
hitung-hitungan, banyak aplikasi sebenarnya yang juga bisa di-download. Kita bisa misalnya menimbang-nimbang dengan ukuran rumah tangga, apa yang kita makan, jenis buahnya dan sayurnya, kalau itu sudah mencukupi kebutuhan harian, eee, oke, tidak perlu suplementasi. Tetapi kalau itu memang dibutuhkan suplementasi karena kondisi khusus tadi seperti, sedang isoman dan kondisinya memang, perlu sedikit lebih tinggi, asupan, vitamin C-nya seperti tadi yang saya sampaikan 500 sampai 1000 miligram per hari, maka untuk, ngakalinnya adalah kita bisa setelah makan, minum atau konsumsi suplemen, vitamin C-nya itu untuk menghindari gangguan lambung. Mungkin itu Dokter Ratna. Jadi kalau memang sudah cukup dari buah-buahan yang dikonsumsi itu maka tidak perlu suplementasi dalam dosis yang tinggi gitu ya dokter ya. Kemudian kalau Iya. misalnya mau mengkonsumsi juga untuk menghindari tadi nyeri lambung atau perih lambungnya bisa dikonsumsi setelah makan gitu ya. Iya, dan, memang sekarang juga sudah mulai banyak, apa istilahnya, produksi suplementasi yang dijual di, apotek, baik yang bebas maupun diresepkan dokter, itu yang memang, aman untuk lambung. Jadi mungkin monggo bisa di-googling mana saja yang baik, rilis di lambung, aman untuk lambung. Mungkin itu, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Rina. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktu kita juga sudah terbatas. Ini untuk Dokter Denny gitu. Nah, olahraga untuk pernafasan itu untuk pencegahan dan terapi COVID itu yang seperti apa, kemudian dilakukan berapa lama, dan mungkin tadi kan disampaikan setelah selesai isolasi gitu ya, maksudnya apakah setelah isolasi itu bisa langsung latihan pernafasan dan pencegahan untuk apa ya pernafasan biar tidak kembali ke sesak nafas lagi. Nah, seperti itu. Monggo Dokter Denny. Ya, matur nuwun Dokter Ratna. Untuk latihan pernafasan itu, kalau latihan pernafasannya sebetulnya tidak perlu menunggu sembuh. Jadi dengan latihan pernafasan kita akan membantu sistem pernafasan itu untuk cepat kembali ke kondisi awal dan kemudian dia lebih lebih tangguh lagi untuk memperbaiki dirinya. Karena salah satu fungsi dari aktivitas fisik dan olahraga ini adalah membantu tubuh untuk memperbaiki dirinya ketika dirusak oleh virus tadi. Nah, latihan pernafasan paling sederhana yang yang mudah dilakukan adalah kita menahan nafas, ya, menahan nafas dengan hitungan yang mulai semampunya berapa, kemudian setiap hari dia harus naik hitungannya dalam detik. Ya. Boleh misalnya kuatnya menahan nafas hanya 1 menit misalnya, tidak apa-apa, 1 hari itu pagi kita latihan nafas, tarik nafas sekuat-kuatnya, kemudian ditahan 1 menit, kemudian dilepaskan perlahan-lahan. Lakukan kurang lebih 10-15 kali pagi hari bangun tidur, nanti malam hari menjelang tidur dilakukan lagi. Besok pagi harus ada kemajuan, kalau hari ini hanya bisa menahan nafas 1 menit, besok pagi atau minggu depan itu harus lebih tinggi lagi lebih lama lagi dari 1 menit. Gitu. Jadi prinsip dari latihan aktivitas fisik itu adalah satu tadi dia bertahap dan harus ada kemajuan. Ya, jadi jangan puas kalau hari ini saya sudah berolahraga 10 menit, nanti kemudian sudah dipamer-pamerkan di media sosial, saya sudah olahraga loh 10 menit, nanti minggu depan kok masih 10 menit lagi, minggu depan 10 menit lah, ini nggak ada kemajuan ini. Nggak ada kemajuan gitu ya dok. Ya, jadi kalau sekarang 10 menit, minggu depan itu sudah harus jadi 30 menit olahraganya begitu. Ya, jadi kalau latihan nafas demikian juga. Sederhana dulu, nah nanti kemudian kalau memang sudah betul-betul sehat, boleh mengikuti latihan pernafasan seperti yang ada di video online. Kalau memang biasa mengikuti senam pernafasan, misalnya anggota Tai Chi atau latihan yoga atau yoga yang lain, boleh mulai dari dosis yang paling ringan, waktunya pendek saja 15-20 menit, kemudian perlahan-lahan ditingkatkan. Jangan karena memang sudah saya master Tai Chi, ya, kemudian saya olahraga, saya isoman bergejala, tapi saya olahraganya seperti kalau saya sedang berolahraga Tai Chi hari-hari biasa, nggak boleh. Jadi harus tetap mulai dari yang
ringan dan sederhana. Gitu, Dokter Ya. Ratna. Baik, terima kasih sekali atas penjelasan. Jadi bukan terus langsung ini ya dalam jangka waktu itu harus targetnya segini gitu ya dok, tapi disesuaikan dengan kondisi gitu, nggih. Dengan bertahap, kemudian nanti dilihat dulu tubuhnya apakah dengan bertahap itu bisa, jika iya nanti baru targetnya baru dinaikkan gitu. Baik, terima kasih sekali atas pemaparan materinya, Dr. Denny, kemudian Dr. Lina Nurbaiti yang telah memberikan apa ya masukan, kemudian materi juga yang sangat banyak dan aplikatif begitu ya, Bapak Ibu. Jadi bisa dipraktekkan juga atau dilaksanakan pada saat melakukan isolasi mandiri. Nah, mungkin yang mau digarisbawahi tadi adalah yang pertama untuk aktivitas fisik itu tidak boleh kemudian langsung aktivitas fisik berat pada saat isolasi mandiri, tapi tadi secara bertahap, kemudian juga dilihat dulu dari kemampuan tubuhnya. Kemudian untuk dari nutrisi tadi variasi begitu ya, variasi dari makanan itu yang diperhatikan nanti agar kualitas dari makanan itu terjamin dan bisa mendukung penyembuhan COVID-19 ini. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Dr. Denny Agustiningsih dan Dr. Lina Nurbaiti untuk waktunya kami kembalikan ke pembawa acara.